Shalom, Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025, dengan judul Menantikan Harinya. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 13 ayat 32 sampai 37. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu kami masih hidup hari ini karena anugerah-Mu. Dan kami mau Tuhan, hidup kami hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau yang telah memimpin kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan hari ini dari Markus 13 ayat 32 sampai 37. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Sekali lagi Markus 13 ayat 32 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sobat WB, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Saat membaca firman, mari kita belajar fokus dan teliti, dan temukan perintah Allah untuk kita hari ini. Siapa yang tahu tentang waktu kedatangan Tuhan? Di ayat 32. Apa sikap yang harus kita kembangkan saat menunggu kedatangannya? Ayat 33. Dan tanggung jawab seperti apa yang Dia berikan kepada masing-masing dari kita? Sobat WB, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Ia menjelaskan tanda-tanda penderitaan besar dan kedatangan anak manusia. Tetapi tidak ada seorang pun tahu kapan waktu itu akan tiba. Baik malaikat di surga, bahkan anak manusia, hanya Bapa saja yang tahu. Pesan penting yang disampaikan adalah untuk kita waspada dan berjaga-jaga. Seperti Tuhan yang pergi dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, demikian pula Tuhan mempercayakan tugas kepada kita sesuai dengan bagian dan kasih karunia kita masing-masing sambil menanti kedatangannya. Waspada dan berjaga-jagalah, jangan sampai kita terlena dengan keinginan yang menjerat kita dan bertindak semau kita. Kita tidak tahu kapan Dia datang kembali, maka kita harus hidup dalam sikap senantiasa siap, setia, dan memilih taat untuk melakukan kebenarannya. Kalau selama ini kita hidup semau kita sendiri, berubahlah. Ingatlah untuk terus waspada dan berjaga-jaga.
karena ada tugas yang harus diselesaikan sebelum Dia datang. Ketika Dia datang, baiklah kita ditemuinya hidup benar sambil menantikan kedatangannya. Mari, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan, berkat yang telah kita terima dan komitmen kita, sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk peringatan-Mu supaya kami waspada dan berjaga-jaga, Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa ada tugas, kepercayaan, kasih karunia yang Tuhan taruh di hidup kami. Hidup kami bukan semau kami sendiri. Hidup kami sudah ditebus dan lunas dibayar untuk melakukan pekerjaan-Mu. Tuhan, mampukan kami hidup benar. Mampukan kami Tuhan didapati Tuhan hidup yang bertanggung jawab. Kami mau Tuhan melakukan bagian kami. Mampukanlah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menjalani kehidupan dengan melakukan apa yang benar adalah pilihan bijaksana. Karena Tuhan Yesus pasti datang kembali.